Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara, di hari Minggu ini kita dapat berkumpul kembali bersama. Walaupun mungkin melalui pertemuan secara daring, karena kita masih belum bisa beribadah secara tatap muka. Namun kita bersyukur hari ini kita masih diizinkan Tuhan menikmati kesehatan, menikmati kekuatan, menikmati perlindungan Tuhan. Dan biarlah kita manfaatkan beberapa menit ke depan untuk kita sejenak menaikkan pujian, doa, penyembahan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai penopang, sebagai penuntun langkah kehidupan kita, sehingga kita bisa tetap hidup di dalam kesetiaan, hidup di dalam kekuatan, di tengah situasi kehidupan yang cukup berat dan seringkali membuat kita ada di dalam sebuah keterpurukan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah minggu kita yang akan kita laksanakan secara daring online. Dan kita minta hadirat Tuhan memenuhi hidup kita, agar kita senantiasa menikmati kuasa-Nya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah. Ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah. Ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu
Tuhan ku sembah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Tuhan ku sembah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan Tuhan, kami tinggikan Tuhan, kami muliakan Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Yesus, Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus kami sembah. Haleluya, glory, oh glory, glory, glory. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Katakan ku sembah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, oh mulia bagimu Tuhan, oh bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus, sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, glory bagimu, glory, glory,
Kami sembah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sama-sama katakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi.
kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat kebaikan, buat anugerah, buat pemeliharaan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Dan pada pagi hari Minggu ini kami dapat bersama-sama berkumpul, kami dapat bersama-sama beribadah, kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan dengarkan firman-Mu, kami akan dengarkan sabda-Mu, dan kami percaya firman-Mu akan meneguhkan, akan menguatkan, akan memampukan, dan memberikan kepada kami kekuatan untuk kami terus berjalan, melewati pergumulan-pergumulan hidup kami, tampil sebagai pemenang, karena Tuhan Allah beserta dengan kami. Siapkan hati dan pikiran kami, dan biarkan kami dengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kembali bisa bersama-sama bersekutu di dalam firman-Nya. Dan pagi hari ini saya akan mengajak Bapak, Ibu, Saudara belajar dari firman Tuhan yang berhubungan dengan pengalaman dan karya Roh Kudus di dalam setiap kehidupan orang percaya. Pagi hari ini pembacaan firman Tuhan akan saya dasarkan dari surat Efesus pasal 1 ayat yang ke-14. Surat Efesus pasal 1 ayat yang ke-14. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu lalu kita merayakan pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Hari di mana Allah bekerja dan berkarya untuk mempersiapkan umat melalui Roh Kudus agar menerima kuasa menjadi saksi-saksi Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karya Roh Kudus di dalam diri orang percaya itu sangat-sangat penting sekali. Roh Kudus memiliki begitu banyak peran. Roh Kudus begitu memiliki banyak karya di dalam kehidupan orang percaya yang memungkinkan setiap orang percaya dapat terus mengaktualisasi iman kepada Kristus di tengah-tengah seluruh perjalanan kehidupannya. Nah, salah satu peran di dalam kehidupan orang percaya, saudara, dari pekerjaan Roh Kudus yang begitu penting, diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, seperti yang kita baca tadi.
bahwa Roh Kudus diberikan oleh Allah sebagai jaminan yang memungkinkan orang percaya memiliki, mendapat, mewarisi seluruh janji keselamatan yang diberikan oleh Allah. Di dalam ayat yang kita baca tadi, saudara, Roh Kudus dengan lugas disampaikan oleh Paulus menjadi bagian di dalam diri orang percaya. Ketika Roh Kudus memeteraikan kehidupan orang percaya, maka di situ kita menerima sebuah karya keselamatan Kristus. Ketika kita percaya dan beriman kepada Allah, Roh Kudus menjadi sebuah jaminan. Nah, saudara, pertanyaannya, ketika kita membaca pernyataan Rasul Paulus di dalam Efesus 1 ayat 14 tadi, adalah apakah arti dari pernyataan Rasul Paulus ketika dia mengatakan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh keseluruhan janji Allah. Nah, mari kita sama-sama memperhatikan pembahasan dari ayat ini, saudara. Di dalam kata jaminan itu, saudara, kita menerima sebuah pengertian yang mana memang kata jaminan itu berasal dari satu kata Yunani, yaitu arabon. Sebuah kata yang umum yang sebenarnya biasa dipergunakan di dalam dunia perdagangan pada masa Yunani kuno. Kata jaminan itu berfungsi sebagai sebuah pengikat suatu transaksi perdagangan. Ya, jadi kata arabon itu adalah sebuah kata yang ada di dalam dunia perdagangan yang biasa digunakan sebagai sebuah istilah di mana adanya sebuah ikatan di dalam sebuah transaksi perdagangan. Nah, kalau di dalam dunia modern kita ini biasanya sering disebut down payment, DP, uang muka. Jadi ketika orang melakukan transaksi bisnis, transaksi perdagangan, biasanya kan saudara diminta berikan uang muka, uang di depan, down payment gitu ya, untuk menyatakan bahwa Anda serius melakukan transaksi bisnis ini, transaksi perdagangan ini. Saudara memberikan uang muka, ya, saudara memberikan DP itu. Namun saudara, ada perbedaan khusus di mana sebenarnya istilah arabon ini menunjuk sebuah ikatan yang jauh lebih kuat. Ya, itu pertama pengertian yang kita lihat di dalam dunia perdagangan. Tetapi di dalam konteks modern, saudara, ada istilah lain yang, ada pengertian lain yang seringkali dipakai untuk kata arabon ini. Ya, sejenak kita coba belajar mengerti istilah arabon ini. Di mana di dalam dunia modern sekarang istilah arabon itu juga sering dipahami di dalam sebuah konteks pertunangan, yaitu cincin pertunangan itu sendiri. Sehingga kata arabon itu memiliki arti ikatan yang menunjukkan, yang mengarahkan bahwa seseorang ada pada sebuah penyatuan dengan pasangannya. Menarik sekali ketika kita memahami istilah atau kata arabon ini. Jadi secara singkat, saudara, kata jaminan, kata arabon yang dimaksud di dalam Efesus 1 ayat 14 ini menunjukkan adanya sebuah ikatan. Roh Kudus mengikat, Roh Kudus menjamin, Roh Kudus memberikan kepada kita sebuah jaminan, sebuah ikatan, sehingga kita pada akhirnya orang-orang percaya bisa sampai
kepada pemenuhan janji keselamatan. Nah, saudara, ketika Roh Kudus ini dihubungkan oleh Paulus dengan janji Allah, maka kita dapat melihat ada dua pengertian yang ingin ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, saudara, ketika kata arabon ini dihubungkan dengan Roh Kudus, istilah ini ingin memberikan kepada kita pengertian bahwa Roh Kudus yang Allah berikan kepada setiap orang percaya itu menandakan bahwa saudara dan saya, kita semua yang sekarang ada di dalam ikatan keselamatan, kita ini menjadi milik Allah. Dan kita bukan lagi sekedar menjadi milik diri kita sendiri. Ini hal pertama yang ingin kita renungkan, yang perlu kita renungkan di dalam kesadaran pemahaman dari kata jaminan yang dihubungkan dengan Roh Kudus. Kita diingatkan bahwa kita ini sekarang ada dalam satu ikatan. Nah, ini yang pertama kita perlu ingat, saudara. Ketika kita menerima Roh Kudus, ketika kita menerima Allah, menerima karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, kita ini ada di dalam sebuah ikatan keselamatan. Kita ini menjadi milik Allah. Kita ini bukan lagi milik kita sendiri. Ya. Sama seperti barang yang sudah diikat. Maka barang itu yang sudah diberikan DP tidak boleh dengan mudahnya dipindahkan oleh pihak penjual kepada orang lain. Kenapa? Karena sudah saya DP. Kalau saudara bertransaksi, bisnis, perdagangan, ya, DP itu biasanya sekaligus menjadi pengikat. Di situ ada perjanjian. Ya. Kalau saudara beli tanah sekian puluh juta, lalu kemudian saudara sudah DP sekian persen, maka di situ ada ikatan perjanjian. Sang penjual tanah tidak boleh dengan mudahnya memberikan kepada orang lain, karena dia terikat. Ya. Sang pembeli juga terikat dengan perjanjian itu. Saudara, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, yang kita terima ketika kita percaya kepada Allah, kalau saudara membaca di dalam ayat sebelumnya, ayat 13, menunjukkan bahwa kita ini bukan lagi milik kita sendiri. Kita ini juga menjadi bagian dari milik Allah. Nah, ini penting, saudara, untuk kita pahami. Sehingga Roh Kudus yang ada di dalam diri kita menandakan bahwa kita ini milik Allah. Dan itu artinya bahwa kita ini terikat dengan perjanjian-perjanjian Allah. Kita terikat dengan hukum-hukum Allah. Ketika seorang pasangan terikat pada satu hubungan pertunangan, ya dia tidak boleh main-main lagi dengan orang lain. Ya. Dia tidak boleh lagi sembarangan berhubungan dengan orang lain, karena dia sudah terikat pada sebuah ikatan pertunangan, ya, yang menunjukkan bahwa dia sudah serius dengan pasangannya. Ya, dia tidak bisa lagi kemudian mencari pacar lain atau dia mencoba mencari pasangan lain. Itu artinya dia mengingkari ikatan perjanjian itu, saudara. Hal pertama yang kita renungkan di sini menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya yang hidup di dalam Roh Kudus sebenarnya perlu menyadari bahwa dirinya bukan lagi miliknya sendiri. Dan ini memiliki sebuah implikasi penting dalam hidup orang percaya. Memiliki sebuah implikasi penting dalam diri kita. Ketika kita sadar bahwa diri kita ini bukan lagi milik kita sendiri, kita terikat dengan perjanjian Allah, maka tanggung jawab hidup kita sebagai orang percaya adalah menghidupi perjanjian itu. Roh Kudus menjadi dasar bagi kita untuk terus hidup di dalam perjanjian itu. Hidup dan menghidupi perjanjian itu sampai pada waktunya. Kesadaran akan Roh Kudus sebagai jaminan mengingatkan kita
bahwa kita adalah umat perjanjian Allah. Allah berjanji dan kita juga berjanji bersama untuk menghidupinya. Nah, ini hal pertama saudara yang kita bisa temukan ketika kita sadar bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita dan memberikan kepada kita jaminan itu. Hal pertama, poin penting pertama yang kita renungkan bahwa kita bukan lagi milik kita sendiri. Kita adalah milik Allah ketika kita dimeteraikan oleh Allah dan ada di dalam sebuah ikatan keselamatan. Maka kita juga memiliki sebuah tanggung jawab hidup di dalam perjanjian Allah. Allah pun juga memiliki tanggung jawab untuk hidup dan menghidupi perjanjiannya bagi kita. Saudara, ini hal penting yang perlu kita lihat, yang perlu kita pahami. Saudara, ada sebuah perjanjian. Kita disebut sebagai umat perjanjian, dan Allah itu adalah Allah perjanjian yang akan melaksanakan janjinya bagi setiap kehidupan orang percaya. Itu yang pertama yang kita lihat, saudara. Yang kedua, pemahaman dari pernyataan Rasul Paulus yang menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan. Menunjukkan bahwa melalui Roh Kudus yang Allah berikan itu, Allah ingin mengatakan bahwa realitas keselamatan ya, di dalam pengertian kekinian maupun pengertian keakanan, artinya keselamatan di dalam pengertian sekarang, karena nilai dan konsep keselamatan itu kan besar, tidak hanya nanti tetapi juga sekarang. Nah, Roh Kudus Allah yang ada di dalam diri kita itu, Alkitab ingin mengatakan bahwa realitas keselamatan baik pada masa kini maupun pada masa depan adalah sebuah kepastian. Nah, ini hal kedua yang ingin disampaikan melalui pernyataan Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 1 ayat 14. Bahwa melalui Roh Kudus, melalui hadirnya Roh Kudus yang adalah pribadi Allah itu sendiri di dalam kehidupan orang percaya, Paulus ingin mengatakan bahwa keselamatan itu baik di dalam pemahaman konteks masa kini, di dalam kehidupan kita di dunia ini, ya, maupun pengertian keselamatan di dalam konteks masa depan, di mana kita hidup bersama dengan Allah, itu adalah sebuah kepastian. Saya sering menyampaikan, saudara, bahwa istilah keselamatan itu memiliki pengertian yang cukup besar. Yang pertama adalah memiliki pengertian bahwa keselamatan itu adalah keselamatan yang berkaitan dengan spiritual, keselamatan rohani, di mana Allah menyelamatkan kita. Allah mengampuni kita dan kita diberi karya keselamatan secara rohani, keselamatan kekal. Yang kedua, pengertian keselamatan itu mengandung sebuah pengertian yang bersifat relasional. Ya, artinya bahwa mereka yang diselamatkan itu memiliki hubungan, kualitas yang baik dengan sesamanya. Yang ketiga, pengertian keselamatan itu mengandung pengertian prinsip moralitas, di mana orang memiliki kedamaian, bisa berdamai dengan dirinya, ya, yang ditunjukkan lahirnya prinsip-prinsip nilai-nilai moralitas di dalam kehidupannya. Yang keempat, pengertian keselamatan itu menyangkut aspek pemeliharaan, aspek ekonomi, di mana mereka yang diselamatkan menikmati karya pemeliharaan Allah di dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Dan yang ketiga adalah aspek yang bersifat ekologis, atau aspek yang bersifat karya keselamatan Allah bagi alam ini. Nah, saudara, melihat gagasan konsep keselamatan ini, maka kita memahami bahwa keselamatan yang Allah berikan kepada kita itu bersifat utuh, holistik, ya, integral. Baik di dalam konteks kita sebagai manusia sekarang, kita sudah bisa dapat merasakan karya keselamatan itu, maupun dalam konteks masa depan, di mana Allah menyatakan dirinya sehingga kita hidup bersama-sama dengan Allah. Itu semua
nilai utuh dari keselamatan itu melalui pernyataan Rasul Paulus ini ingin ditegaskan bahwa itu adalah sebuah kepastian. Mengapa itu adalah sebuah kepastian? Karena sudah dijamin. Siapa yang menjamin? Roh Kudus. Disinilah nilai penting dari pekerjaan Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Roh Kudus adalah jaminan sampai kita memperoleh seluruh janji keselamatan. Roh Kudus menjadi tanda, Roh Kudus menjadi penguat, Roh Kudus menjadi wujud dari ikatan karya Allah bahwa seluruh janji keselamatan, perjanjian keselamatan ya, yang Allah berikan kepada kita akan digenapi oleh Allah bagi setiap orang percaya. Disinilah pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus yang akan menjamin betapa menderitanya kita dan betapa tragisnya kehidupan orang Kristen yang tidak hidup di dalam karya dari Roh Kudus. Allah memberikan Roh Kudus karena Allah mengasihi kita, dan Allah ingin memberikan jaminan, memberikan kepastian bahwa ketika kamu hidup di dalam Roh Kudus ya, yang adalah pribadi Allah itu sendiri, engkau dijamin sekalipun di tengah-tengah pergumulan kehidupanmu, engkau dijamin sekalipun di tengah-tengah keterpurukanmu, engkau dijamin sekalipun di tengah-tengah persoalan hidupmu, engkau dijamin oleh Allah bahwa karya keselamatan itu akan Tuhan nyatakan. Baik hal yang berkaitan dengan persoalan hidup di dunia ini, maupun hal yang berkaitan dengan masa depan kehidupan kita bersama dengan Allah. Roh Kudus itu yang menjamin. Bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang menjamin itu bekerja dalam diri kita? Itu terjadi ketika Roh Kudus selalu menguatkan kita untuk hidup di dalam perjanjiannya. Saudara, secara praktikal proses jaminan itu akan bekerja. Jadi secara praktis proses penjaminan itu akan terlihat ketika saudara dan saya, orang-orang percaya, membiarkan Roh Kudus bekerja membentuk seluruh hidup kita menjadi manusia baru. Karena saudara, untuk dapat menghidupi perjanjian Allah bukanlah sesuatu yang mudah. Untuk kemudian kita tampil, hadir, ikut, berpartisipasi, bekerja di dalam seluruh jaminan, dalam seluruh perjanjian Allah, bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Ketika kita berjanji bahwa kita akan mengikuti Allah, kita akan mengikuti firman-Nya, ketika kita akan mengikuti kehendak Allah, bukan sesuatu yang mudah. Saya kira kita semua paham situasi dan keberadaan seperti ini. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengikuti perjanjian itu? Bagaimana kita bisa mencapai standar itu? Bagaimana kemudian kita bisa menghidupi berbagai poin-poin perjanjian yang Allah inginkan? Bahwa sebagai Allah ia berjanji, dia akan begini. Bahwa kita sebagai umat kita berjanji bahwa kita akan lakukan A, B, C, D dan sebagainya. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu hanya bisa terjadi secara praktis dalam kehidupan orang percaya ketika Roh Kudus dibiarkan bekerja membentuk dan kita taat tunduk pada pekerjaannya. Dia akan membentuk kita dengan apa yang disebut sebagai manusia baru melalui pekerjaan Roh Kudus, karena dia akan mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam Yesus Kristus bagi kita. Di sini kita akan melihat peran Roh Kudus yang begitu besar dan dahsyat di dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus akan memimpin setiap orang percaya untuk taat kepada kehendak Bapa, untuk dimampukan mengikuti kehendak Bapa. Sebab kita sadar dalam kemanusiaan kita ini,
kita seringkali akan sulit mengikuti kehendak Bapa, kehendak Allah. Daging kita ini seringkali menolak, ya. Hawa nafsu yang ada dalam diri kita ini seringkali menjadi persoalan tersendiri yang membuat kita seringkali gagal mengikuti kehendak Allah. Nah, bagaimana kemudian kita dapat mengerjakan kehendak Allah? Bagaimana kemudian kita dapat menghidupi kehendak Allah? Roh Kuduslah yang memainkan peran itu. Ketaatan kita untuk dibentuk, diproses oleh pekerjaan Roh Kudus, menolong kita untuk hidup dalam kehendak Bapa. Nah, ini dimulai dalam pengalaman kehidupan manusia baru kita. Itulah sebabnya mereka yang sudah menjadi manusia baru, yang kemudian disebut sebagai anak-anak Allah, mereka juga yang akan dipimpin oleh Roh Allah untuk hidup di dalam kehendak Allah. Roma 8 ayat 14 mengatakan bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dituntun, semua orang yang diberi arahan, semua orang yang dibentuk, semua orang yang diarahkan oleh pekerjaan Roh Kudus, oleh pekerjaan Roh Allah itu, disebut sebagai anak-anak Allah yang akan mewarisi janji keselamatan Allah itu. Saudara, disinilah peran dari pekerjaan Roh Kudus itu bagi kita. Sehingga tidaklah sebuah hal yang berlebihan ketika Rasul Paulus berkata bahwa Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruh janji-janji keselamatan, kepenuhan janji keselamatan, agar kita dapat memuliakan Tuhan. Kehadiran Roh Kudus sangat-sangat penting dalam diri kita. Kehadiran Roh Kudus akan mengubah seluruh kehidupan kita. Kehadiran Roh Kudus adalah sesuatu yang sangat-sangat perlu, sangat penting untuk kita perhatikan dan kita beri tempat di dalam diri kita. Sebab melaluinya lah karya keselamatan itu akan tersalurkan. Melaluinya lah karya keselamatan Allah akan bekerja, akan kita nikmati, akan kita rasakan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kemudian apa yang kita lakukan dari pihak kita sebagai anak-anak Allah yang tahu apa yang Allah kerjakan melalui Roh Kudus bagi kita? Seperti apa sikap kita? Seperti apakah tanggung jawab kita ketika kita menyadari bahwa Roh Kudus sudah Allah berikan kepada kita untuk kita dapat memperoleh seluruh janji keselamatan? Nah, tanggung jawab kita sebagai orang yang terikat pada perjanjian itu, karena perjanjiannya antara kita dan Allah, maka hal terpenting adalah kita perlu membangun sebuah sikap untuk tetap menjaga agar Roh Kudus, Roh Allah yang suci, yang adalah pribadi Allah itu sendiri, tetap tinggal, tetap berkarya dalam diri kita. Kita perlu memelihara kehidupan kita untuk tetap menjaga kehadiran Roh Kudus ada dalam diri kita. Mengapa itu perlu? Saudara, dalam Efesus 4 ayat 30, Paulus pun menegaskan sebuah pernyataan penting untuk kita perhatikan. Dia berkata demikian, Efesus 4 ayat 30, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Roh Kudus dapat berduka. Ya, Roh Kudus dapat berduka. Bahkan kalau saudara membaca di dalam perjanjian lama, Roh Allah bisa pergi dari kehidupan seorang Raja Saul yang pernah diurapi oleh Allah, ketika dia memberi ruang-ruang jahat di dalam kehidupannya untuk lebih berkuasa dan menguasai kehidupannya. Paulus mengingatkan Roh Kudus akan berduka ketika orang percaya tidak mau memberikan ruang, tempat, dan menjaga kehidupannya benar. Allah tidak ingin memaksa saudara. Saudara adalah subjek. Saudara adalah orang yang bebas, yang bertanggung jawab, yang berdaulat. Allah
Kalau mau dipakai dalam istilah perdagangan, sebagai pihak pertama, kita pihak kedua. Ya, kita bertanggung jawab pada diri kita. Ketika kita mengikuti perjanjian itu, maka kita akan menikmati berkat dari apa yang telah dijanjikan. Tapi ketika kita menolak, ketika kita hidup di dalam ketidakbenaran, ketika kita hidup di dalam hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan, Roh Kudus akan berduka. Roh Kudus akan meninggalkan saudara. Roh Kudus akan pergi dari hidup saudara. Saudara tidak akan menikmati karya keselamatan. Tidak akan ada kedamaian. Tidak akan ada berkat Allah yang membuat hidupmu bahagia, menikmati kedamaian yang sejati. Itulah sebabnya dikatakan dalam Efesus 4:30, jangan engkau mendukakan Roh Kudus. Jelas dikatakan, janganlah kita mendukakan Roh Kudus Allah. Yang sebenarnya kita dapat bandingkan dari pernyataan Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Ya, dan kita lihat nampaknya Paulus mengutip Yesaya 63 ayat 10 ini. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Tentu kita tidak ingin Allah menjadi musuh kita. Tentu kita tidak ingin Allah menjadi lawan kita. Tentu kita juga tidak ingin anugerah dari Allah, janji keselamatan hilang dari kehidupan kita. Saudara, inilah saatnya bagi kita orang percaya untuk terus memelihara kehidupan kita, membangun sikap hidup yang benar, mengikatkan diri pada perjanjian Allah, dan membiarkan Roh Kudus bekerja sepenuhnya dalam diri kita. Kita membangun sikap untuk tunduk, taat di dalam pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan membentuk saudara dan tidak akan mengarahkan saudara kepada hal-hal yang tidak benar. Roh Kudus ingin membuat hidupmu berbahagia di dalam ikatan perjanjian dengan Allah. Karena itu hidupilah karya Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita sungguh-sungguh melihat karya besar dari Allah hadir memenuhi kehidupan kita semua. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian di hari Minggu ini, dan biarlah berkat Allah turun memenuhi hidup kita sekalian. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sangat bersyukur karena Engkau sudah mengaruniakan Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga kami bisa menikmati anugerah kekuatan dari Allah sampai hari ini. Kami pun percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anak-Mu berjalan sendiri. Kami percaya di dalam Roh Kudus kami akan melihat kuasa itu, kami akan melihat kekuatan itu, bahkan kami akan melihat jaminan anugerah dari Allah yang cukup besar, yang memelihara dan memampukan kami melihat seluruh keutuhan janji keselamatan itu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah mereka semua dikuatkan, mereka semua diteguhkan, mereka semua dimampukan, bahkan mereka semua dapat berkomitmen hidup di dalam pekerjaan Roh Kudus. Karena kami percaya Roh Kudus adalah jaminan kami sampai kami memperoleh keselamatan itu. Berkati setiap keluarga, berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang mungkin ada di dalam keterpurukan. Hamba berdoa pada pagi hari ini, di dalam nama Yesus, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus menolong, Roh Kudus menguatkan, Roh Kudus memampukan, Roh Kudus mengerjakan karyanya. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kekuatan, ada penguatan, ada peneguhan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus, Roh Allah, karya Allah dalam hidup kami tidak akan pernah berhenti, terus bekerja, berkarya, menyatakan maksud dan kuasanya bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, buat ibadah singkat yang kami dapat nikmati, buat pemberitaan firman Allah yang dapat kami nikmati. Kami percaya Roh Kudus sedang bekerja, berkarya, menyapa, menguatkan, meneguhkan, memampukan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini, dan biarlah turun berkat-Mu atas kami. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai-mu, memberkati-mu,
hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Haleluya.